Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana ala abdihi wa rasulihi Muhammad ibn Abdullah liyakuna basyiran wa nadhira wa sirajan munira. Kita lanjutkan kembali pembacaan tafsir mukhtasar tafsir Al-Baghawi. Tibalah saatnya kita memasuki ayat yang ke-64 yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah. Mari kita baca ayatnya sebelum kita membaca mukhtasar tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ثم توليتم. Kemudian kalian berpaling min ba'di dzalik, setelah itu. Falaula fadlullahi, maka seandainya bukan karena karunia Allah alaikum atas kalian, wa rahmatuhu, dan bukan karena kasih sayang Allah, lakuntum, maka pasti kalian menjadi minal khasirin, orang-orang yang merugi. Ayat ini kelanjutan dari ayat sebelumnya yang mengkisahkan bagaimana kengeyelan orang-orang Bani Israel di masa lalu. Di ayat sebelumnya telah dijelaskan bagaimana Allah mengambil perjanjian kepada mereka untuk mereka mengimani dan mengamalkan isi kitab Taurat setelah diturunkan kepada mereka. Akan tetapi mereka membangkang, yang mengharuskan mereka diancam dengan ancaman diangkatnya gunung Sinai di atas kepala mereka. Allah menugaskan malaikat Jibril untuk mengancam mereka dengan mengangkat gunung Sinai persis di atas kepala mereka kalau mereka tidak mau mengimani dan mengamalkan isi kitab Taurat. Lalu dengan terpaksa mereka pun sambil sujud, mereka pun mentaati isi kitab Taurat karena ancaman siksa di depan mata mereka, yaitu gunung Sinai di atas kepala. Lalu di dalam ayat ini Allah mengingatkan bagaimana perilaku mereka kembali terulang lagi setelah itu. Setelah mereka sudah dibebaskan dari azab, tidak jadi diazab, tidak jadi ditimpakan gunung Sinai, apa yang mereka lakukan? Allah katakan summa tawallaitum. Kemudian kalian berpaling kembali setelah itu. Setelah kondisi sudah aman, mereka sudah mulai nyaman lagi kehidupannya. Mereka lupa bahwa kemarin-kemarin itu baru saja gunung Sinai diangkat di kepala mereka, hampir saja ditimpakan kepada mereka. Ya. Dan karena kasih sayang Allah, anugerah Allah, mereka dibebaskan, dimaafkan, tapi mereka ngulang lagi, dimaafkan, ngulang lagi. Maka dalam ayat ini Allah mengingatkan kembali kepada mereka bahwa kalau bukan karena kasih sayang Allah, mereka sudah pasti menjadi orang-orang yang binasa, orang-orang yang merugi. Mari kita baca mukhtasar tafsirnya. Kan tetapi mohon maaf, di sini dalam cetakan yang PDF-nya ini agak terhapus ya. Ya. Saya bacakan yang dari kitab aslinya, saya bacakan yang ada di saya. Ya. Di sini terhapus ya. Ya, musannif di sini menjelaskan ayatnya begini, summa tawallaitum, kemudian kalian berpaling, a'radtum, artinya kalian berpaling, mim ba'di dzalik, setelah itu. Di sini ada tulisan mim ba'di dzalik tapi terhapus ya.
Artinya mim ba'di ma qabiltumut Taurah. Jadi kembali kalian berpaling setelah itu, maksudnya setelah kemarin-kemarin kalian telah menerima Taurat. Kapan menerima Taurat? Ketika diancam akan ditimpakan Gunung Sinai. Gunung Sinai sudah di atas kepala mereka. Tapi kan sekarang mereka sudah dibebaskan. Makanya Allah katakan mim ba'di qabiltumut Taurah. Kemudian kalian berpaling kembali setelah itu, setelah mereka menerima kitab Taurat, akhirnya balik lagi, berpaling lagi. Falaula, di sini terhapus, falaula fadlullahi alaikum warahmatuhu, sampai sini ya. Falaula fadlullahi alaikum warahmatuhu, maka kalau bukan karena anugerah Allah atas kalian dan kasih sayangnya, yakni maksudnya bil imhali wal idraj di sini. Falaula fadlullahi alaikum warahmatuhu, kalau bukan karena anugerah Allah dan kasih sayang Allah untuk kalian, yakni bil imhal, yaitu dengan menangguhkan siksa, wal idraj, dan menunda. Kan Gunung Sinai tidak jadi ditimpakan kan, itu tidak jadi. Wa ta'khiril azabi, dan diakhirkannya siksa dari kalian, angkum. Ya. Lakuntum, di sini ada tulisan lakuntum tapi terhapus. Maksudnya lasirtum minal khasirin di sini. Ya. Jadi bil imhal, Allah ditangguhkannya siksa, ditunda, diakhirkan dari kalian. Ya, kalau bukan karena itu, lakuntum ay lasirtum, pasti kalian menjadi minal khasirin. Kalau bukan karena anugerah Allah dan kasih sayang Allah, kalian sudah pasti binasa. Minal maghbumin, menjadi termasuk golongan orang-orang yang tertipu dengan akan mendapatkan azab. Wa dhihabid dunya, dan hilangnya dunia, wal akhirah, dan akhirat. Wakila, dan dikatakan ada yang berpendapat minal mu'adzabin, pasti kalau bukan karena anugerah Allah dan kasih sayangnya, kalian minal mu'adzabin, termasuk orang yang disiksa fil hali, seketika itu. Ka'annahu, seakan-akan Allah itu rahimahum bil imhal, seakan-akan Allah itu menyayangi mereka dengan ditangguhkannya siksa. Tidak jadi Gunung Sinai ditimpakan kepada mereka, ya, seperti kaum-kaum yang sebelumnya, bagaimana gunung ditimpakan betul menimpa suatu kaum sehingga kaum itu mati semua. Ya, tapi karena Allah, karena anugerah Allah dan kasih sayang Allah secara khusus diberikan orang Bani Israel yang ngeyel-ngeyel tersebut, ditunda oleh Allah azabnya. Tapi mereka tidak mensyukuri nikmat itu, tidak mensyukuri mereka dibebaskan dari azab. Ya, sehingga mereka kembali lagi mereka kembali dan terus kembali mengulang kesalahan-kesalahan mereka, kufur kepada isi kitab Taurat. Itulah perilaku nenek moyangnya orang Bani Israel di zaman dahulu. Dan ayat setelahnya nanti akan kita lihat bagaimana kengeyalan itu terus berulang kembali sehingga terpaksa Allah pun menyiksa mereka dengan segera, yang nanti mereka akan diazab dengan azab yang sangat mengerikan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah.